Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Rafika. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kampanye praktik baik guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosio-Kultural yang menjelaskan tentang penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 di SDN 48 Pekanbaru. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Strategi scaffolding adalah pemberian bantuan kepada siswa selama tahap awal pembelajaran, kemudian siswa segera mengambil alih tanggung jawab belajarnya. Bantuan ini dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, memberi contoh, memberi petunjuk atau langkah-langkah cara mengerjakan soal, atau yang lainnya yang dapat memungkinkan siswa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah saat belajar. Jadi, penerapan strategi scaffolding adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan memberikan bantuan kepada siswa selama tahap awal pembelajaran. Selanjutnya, terkait scaffolding merupakan metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Sedangkan Zone of Development atau ZPD merupakan jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan kolaborasi teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD yang saya lakukan di kelas 4B SDN 48 Pekanbaru dengan materi hak dan kewajiban, model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Dalam implementasinya, saya memberi bimbingan kepada peserta didik, kemudian saya mengurangi bantuan tersebut sampai peserta didik dirasa cukup mampu untuk menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Penerapan scaffolding yang saya lakukan dimulai dari melakukan pengelompokan. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan kemampuan belajarnya dari hasil diagnostik awal pembelajaran yang sudah saya berikan ketika sebelum memulai materi. Selanjutnya, memberikan tugas yang dirancang sesuai dengan kemampuan peserta didik di kelas. Saya akan memberikan bimbingan saat melakukan aktivitas pembelajaran kepada peserta didik dengan metode scaffolding. Yang terakhir, saya akan melakukan evaluasi bersama peserta didik terkait kegiatan pembelajaran pada hari tersebut. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding di kelas adalah yang pertama, peserta didik akan merasa terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang suportif dan menerima peserta didik. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, hasil yang dicapai lainnya dari penerapan scaffolding di kelas adalah peserta didik aktif dalam melaksanakan diskusi di kelas seperti memberi pertanyaan, menjawab pertanyaan, maupun mengemukakan pendapat, sehingga pembelajaran di kelas menjadi berpusat kepada siswa. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dengan menggunakan video serta LKPD dapat mempermudah guru dalam menjelaskan materi. Di dalam hal ini, guru dapat mendorong peserta didik untuk merangkai konsep mereka sendiri. Melalui penerapan tersebut, secara kedepannya kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran. Demikianlah penerapan scaffolding yang sudah saya terapkan di kelas 4 SDN 48 Pekanbaru. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.